Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini saya mau mempublikasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dengan judul meningkatkan kreativitas seni rupa dengan teknik bermain pasta pada anak kelompok B TK Trisula Perwadi Trenggalek tahun ajaran 2020-2021. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan pada anak usia dini memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Karena usia dini merupakan usia di mana tumbuh kembang anak sedang berkembang dengan pesat. Melalui pendidikan yang dirancang dengan baik, maka memungkinkan anak untuk mengembangkan segenap potensinya. Ada mulai dari nilai agama dan moral, sosial, emosional, kognitif, fisik, motorik, bahasa maupun seni. Nah, dalam penelitian ini aspek yang menjadi variabel adalah aspek seni. Ada beberapa penggolongan seni, yaitu seni musik, seni tari, seni teater, seni sastra, dan seni rupa. Salah satu bentuk seni rupa adalah berupa gambar. Nah, anak di TK Trisula Perwari sebenarnya sudah terbiasa dengan kegiatan menggambar. Tetapi kegiatan yang diharapkan peneliti adalah kegiatan yang bervariasi dengan menggunakan teknik dan media yang lebih menyenangkan agar dapat meningkatkan kreativitas anak dalam berkarya seni. Berdasarkan pengamatan pada proses pembelajaran seni rupa di TK Trisula Perwadi Trenggalek, masih terlihat minim dari segi ragam karya anak, teknik bermain, maupun stimulus yang diberikan guru kepada anak. Selain itu, saat berkarya seni, tidak dilakukan dengan kegiatan bermain yang menyenangkan bagi anak. Dalam menggambar sebenarnya sudah diberi media yang berbeda, tidak hanya memakai pensil dan krayon saja, tapi memakai pasta warna. Pemakaian pasta warna ini sebenarnya juga sudah membuat anak tertarik dalam berkarya, tetapi kurangnya teknik dalam bermain pastalah yang membuat anak-anak mudah bosan saat menggunakannya. Hasil kegiatannya pun juga kurang beragam. Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas agar dapat meningkatkan kreativitas seni rupa anak dengan baik. Hal yang dilakukan adalah menggunakan beragam teknik bermain pasta, diantaranya adalah teknik finger painting, mengecat, usap abur, menutul, dan juga menggores. Teknik yang beragam ini menggunakan media yang beragam pula dalam proses bermainnya yang memungkinkan anak untuk lebih mudah mengekspresikan dan menuangkan idenya dalam bentuk gambar yang kreatif. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul meningkatkan kreativitas seni rupa dengan teknik bermain pasta pada anak kelompok B TK Trisula Perwadi Trenggalek tahun 2020-2021. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah meningkatkan kreativitas seni rupa dengan teknik bermain pasta pada kelompok B TK Trisula Perwadi Trenggalek. Tujuan penelitiannya adalah meningkatkan kreativitas seni rupa dengan teknik bermain pasta. Manfaat penelitian bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kegiatan yang menarik bagi anak, serta dapat memberikan kebebasan kepada anak dalam menghasilkan karya yang lebih menarik dan bervariasi. Bagi lembaga dapat menghasilkan anak didik yang kreatif dan mempunyai minat yang tinggi dalam kegiatan seni rupa. Bagi orang tua sebagai referensi dalam melakukan pendampingan belajar anak di rumah, agar anak tetap bersemangat dalam belajar selama di rumah tanpa merasa ada paksaan dari orang tua. Adapun manfaat keilmuan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan serta terutama pada penggunaan teknik bermain pasta dalam meningkatkan kreativitas seni rupa anak. Kajian pustaka di sini ada dua variabel, yaitu kreativitas seni rupa. Ada pengertian kreativitas menurut beberapa ahli. Pengertian seni rupa anak usia dini. Pengertian kreativitas seni rupa dan juga teknik bermain pasta.
Teknik adalah kemampuan untuk membuat atau mengerjakan sesuatu disertai dengan pengertian yang betul tentang prinsip-prinsipnya. Teknik yang digunakan dalam bermain pasta di sini adalah yang pertama adalah teknik finger painting yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan pasta pada media gambar dengan menggunakan jari-jari tangan. Kedua, teknik mengecap dengan cara menggunakan berbagai media yang dapat dipakai untuk mengecap, misalnya pelepah pisang, buah belimbing, kentang, dan lain-lain. Untuk teknik usap abur ada dua macam, yaitu teknik usap abur luar dan teknik usap abur dalam. Pertama adalah membuat pola, dan setelah itu memberikan pasta pada pinggir pola tersebut, lalu diusap-usapkan ke media gambar. Yang selanjutnya adalah teknik menutul, yang dilakukan dengan menggunakan media yang menutul, misalnya kapas dan cotton bud. Teknik menggores menggunakan media stik, es krim atau tutup ballpoint ataupun sendok bisa, menggunakan garpu juga bisa, terserah sesuai kreativitas anak. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan spiral seperti ini model penelitiannya. Ada 3 siklus nanti yang saya gunakan. Setiap siklusnya ada pengamatan, ada pelaksanaan, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Subjek penelitiannya adalah kelompok B TK Trisula Perwari Trenggalek yang terdiri dari 4 anak laki-laki dengan rentang usia 5-6 tahun. Lokasi dan waktu pelaksanaan, lokasinya adalah yang siklus pertama dan kedua di rumah anak masing-masing karena pembelajarannya daring, siklus ketiga di sekolah karena pada siklus ketiga ini saya memakai pembelajaran luring. Adapun prosedur penelitian untuk siklus pertama adalah yang saya gunakan pada siklus pertama adalah 3 teknik bermain pasta, yaitu finger painting, teknik usap abur, dan teknik mengecap. Pelaksanaannya, tema pada siklus pertama adalah tanaman dengan topik kebun pisang. Yang pertama, guru mengirimkan link video pembelajaran tentang teknik bermain pasta yang 3 tadi. Lalu tugas anak adalah menggambar kebun pisang dalam satu kertas gambar menggunakan 2 teknik yang berbeda minimal. Ini contohnya untuk finger painting, mengecap, dan juga usap abur. Untuk observasinya saya menggunakan 2 KD, yaitu KD pengetahuan dan keterampilan. Sama untuk siklus 1, 2, 3. Untuk refleksinya, yang siklus pertama, anak dikatakan tuntas belajar jika mendapatkan nilai BSH. Sedangkan persentase ketuntasan dalam kelas adalah jumlah anak yang tuntas belajar dibagi jumlah anak yang tuntas belajar dibagi jumlah anak satu kelas kali 100%. Pada siklus kedua ada perubahan teknik, yaitu ada teknik menutul dan juga menggores. Pada pelaksanaannya anak diminta membuat gambar minimal 2 gambar pada 2 kertas gambar dengan 2 teknik yang berbeda. Ini contohnya untuk menggores dan juga ini untuk menutul. KD yang digunakan sama. Pada siklus kedua ini, sama persentase keberhasilan anak jika anak mendapatkan nilai BSH dan persentase ketuntasan anak, jumlah anak yang tuntas belajar dibagi jumlah anak satu kelas kali 100%. Anak dikatakan, penelitian dikatakan berhasil jika mencapai ketuntasan 100%. Kalau pada siklus kedua ini sudah tuntas 100%, masih tetap diperlukan siklus ketiga untuk memantapkan kreativitas anak. Nah, pada siklus ketiga ini, saya memakai 5 teknik yang sudah digunakan pada siklus 1 dan siklus 2. Nanti anak diberi tugas untuk menerapkan 3 teknik yang berbeda dalam 3 gambarnya. Ini contohnya untuk teknik-teknik yang tadi, kelima teknik tadi. Siklus ketiga ini temanya adalah tanaman, subtemanya buah jeruk.
Ini untuk hasilnya yang bab 4, dalam siklus pertama ini berdasarkan hasil observasi terdapat 3 anak yang mendapatkan bintang 3 dan 1 anak yang mendapatkan bintang 2. Itu artinya ada 3 anak yang tuntas belajar dan 1 anak yang belum tuntas belajar. Sedangkan ketuntasan belajar pada siklus 1 harus 100% dan di sini hasilnya masih 75% sehingga diperlukan siklus kedua. Nah, pada siklus kedua ini hasil belajar anak. Nah, di sini ada 4 anak yang mendapatkan nilai BSH, berarti keempat-empatnya sudah tuntas belajar. Berarti pada siklus kedua ini ketuntasan belajarnya sudah 100% dari semua jumlah anak yang ada di kelas. Tetapi seperti yang sudah disebutkan pada bab 3 tadi, walaupun pada siklus kedua sudah 100%, tetapi masih harus dilanjutkan siklus ketiga untuk memantapkan kreativitas anak. Nah, ini adalah hasil untuk siklus ketiga. Nah, pada siklus ketiga ini ternyata anak sudah bisa menerapkan 3 teknik yang berbeda-beda dalam 3 gambarnya. Ini setiap anak juga berbeda-beda yang digunakan tekniknya. Nah, dalam siklus ketiga ini hasilnya 4 anak mendapatkan nilai BSH, artinya keempat anak sudah tuntas belajar. Itu berarti siklus ketiga ini sudah dikatakan berhasil. Untuk refleksinya, berdasarkan observasi di atas dilakukan analisis terhadap hasil karya dengan 5 teknik bermain pasta. Dari observasi ditemukan kelebihan pada siklus ketiga ini, yaitu anak lebih kreatif dan bersemangat dalam kegiatan menggambar. Terlihat dari cara mereka mengombinasikan warna, menggunakan peralatan, dan menggambar, dan juga mengkreasikan gambar dengan menarik. Bab 5, simpulannya, teknik bermain pasta dapat meningkatkan kreativitas seni rupa anak. Ini terlihat dari hasil siklus pertama dengan ketuntasan belajar 75%, siklus kedua 100%, dan siklus ketiga terdapat ketuntasan belajar sebesar 100%. Sarannya adalah kurangnya kreativitas anak dalam berkarya harus menjadi perhatian guru. Guru harus memahami mengapa hal itu terjadi dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kreativitas anak. Demikianlah presentasi saya tentang penelitian tindakan kelas. Ada yang ditanyakan? Sudah, Ibu? Sudah, Bu ya? Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Terima kasih. Sudah lengkap. Iya. Mana ibu-ibu yang lain? Ibu PKK. Ya, Bu. Untuk hasilnya juga sudah jelas. Sudah memenuhi kriteria peneliti. Ya, Ibu, kalau sudah jelas, saya akhiri sampai di sini presentasi saya, nanti bisa dilanjut teman yang lain. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga penelitian tindakan kelas saya ini bermanfaat juga untuk di sekolah Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.